Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peluang dan tantangan tentang radio di era digital bersama dengan narasumber kali ini yang sudah memiliki banyak sekali sepak terjang di dunia kepenyiaran. Beliau menjadi penyiar di Radio OS Bandung sejak tahun 1984 dan banyak sepak terjang lainnya. Nanti kita langsung aja ngobrol dengan beliau. Beliau adalah Dr. Harliantara, Dr. Andes MSI atau lebih akrab disapa sebagai Om Harli Prayuda. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Gimana Om kabarnya hari ini? Semakin sehat dan terima kasih diundang kembali nih di UBTV. Terima kasih Om berkenan untuk hadir lagi. Ini untuk pemirsa yang sudah nonton episode sebelumnya sudah banyak tahu nih tentang Om Harli terkait sepak terjangnya di banyak radio, mulai dari jadi penyiar sampai akhirnya jadi direktur ya Om, luar biasa. Nah Om, yang bikin penasaran, ini kan sebenarnya nama aslinya Harliantara, tapi kenapa jadi Harli Prayuda? Apakah memang di dunia radio itu perlu ada nama panggung Om? No. Kalau memang namanya sudah enak diucapkan, itu nggak perlu diganti. Cuma pada saat itu, kalau masih bersama Harliantara, aduh, kesannya tipis kurang gagah gitu ya. Maka carilah alternatif yang hampir mirip-mirip. Nama asli memang Harliantara, itu bagus juga sih. Cuman kalau announcing itu kalau diucapkan nggak terlalu beda dengan akhirnya ditemukanlah Harli Prayuda. Masih bersama Harli Prayuda, beda kan? Bener. Antara, aduh tipis banget. Jadi Harli Prayuda. Harli Prayuda Enterprise dengan bangga mempersembahkan UBT Show. Enak banget Om suaranya, ya Allah. Kemudian ditemukan Harli kan Sunda itu. Iya, keren. Kalau Prayuda itu ada kaitannya dengan ayah saya. Pra itu kan pertama, Yudha itu Yudi Haryono, nah gitu kan. Jadi saya ada keturunan Sunda Jawa kan gitu kan. Yudi Haryono. Maka kayaknya enak nih Prayuda. Tapi kesannya kan namanya Yuda kalau diterjemahkan definisinya kan mencapai perang lah apa. Ada itu singkatan. Nah ucapan itu intinya nama pengucapan. Kamu panggilan di udara apa coba? Iya tetap Hoirunisa Om. Nggak ada lagi. Itu kan susah juga. Susah. Masih berkenalkan misalnya Nisa. Atau apa orang gitu misalnya gitu kan. Atau Nisa Prayuda. Gitu. Waduh, jadi calon apa nih saya nanti? Jadi pengucapan ya, intinya perubahan itu karena pengucapan dan disebutkan berulang-ulang, kemudian menjadi sebuah brand. Oke, wah ini menarik Om membahas soal personal branding juga. Apakah ini menjadi salah satu upaya Om Harli dengan nama Harli Prayuda, personal brandingnya seperti apa? Akhirnya itu nih yang dikenal oleh masyarakat dan audiensnya nih sebagai penyiar, ini loh Harli Prayuda. Itu kan linear ya, terus melakukan dan terus yang jelas. Jadi kalaupun sebetulnya kalau saya selfie di medsos itu ada target, ada target. Saya tidak pernah main-main di situ, paling masuk ke training atau promosi brand apa misalnya. Kalau saya di selfie itu pasti di belakangnya ada gizi misalnya. Sebetulnya intinya mau mempromosikan gizi lewat icon saya. Kemudian saya sedang training. Soalnya saya sebagai instruktur atau fasilitator atau pembicara kumpul semua foto. Jadi nggak pernah ada sesuatu. Jadi memang ada pesan. Dari situlah sehingga orang mencari misalnya, Pak Harli bisa ngisi itu karena dia promosi personal brand. Dan barangkali dan terus menerus dan konsisten. Jadi bukan misalnya macam-macam ya, kecuali yang agak punya nilai ya. Dan branding kan punya nilai. Betul. Nilai tambah lah gitu. Misalnya kalau saya Thailand, berarti Thailandnya, Harli lagi di Thailand. Brandingnya kan berarti branding. Ya itulah. Iya siap Om. Om Harli ini juga kalau nggak salah presiden dari FDR Indonesia Om. Bisa diceritain itu sedang kegiatannya apa aja sih Om? Jadi gini, dulu tuh saya kan ketua HPPI, Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia, Jawa Timur loh saya itu. Cuman pada saat itu mati organisasi itu karena itu ada kaitan dengan PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Nasional Indonesia Jawa Timur. Karena itu sudah tidak matikan oleh PRSSNI, maka saya menghimpun orang-orang yang selalu berdiskusi radio, kemana-mana ngomong radio.
Maka pada saat itu ada Yahoo Group. Tuh, kan Yahoo. dari saya himpun satu, hanya ngobrol 2 orang, 3 orang, 4 orang terus berkumpul. Dan akhirnya se-Indonesia orang-orang broadcaster. Nah, suatu ketika ada summit pertama waktu itu di Jogja. Saya coba. Maka saya itu bukan organisasi, sebetulnya itu komunitas ya, yang mencintai radio, yang memang betul menyayangi lah dalam arti. Maka apapun pertemuan dan seterusnya itu swadaya. Kita bayar sendiri, kumpul sendiri. Mau orang top, mau orang nggak top, pokoknya mencintai radio, kumpul aja. Join. Jadi saya sebutnya mereka itulah yang bergolongan darah R. Saya Radio. Kemudian saya menyebut juga mereka itulah Taliban radio. Jadi yang fight betul industri radio. Maka setiap tahun summit. Dan sekarang saya sudah membina itu sekitar 13 tahun. Wow. Jadi FDR yang ke-13. Dan pindah-pindah, yang pertama di Jogja, kedua Surabaya, 3 Bogor, 4 Bandung, Pekanbaru, Padang, Parang. Tahun ini di Salatiga nanti. Dan selalu jatuh di bulan November karena itu berdirinya saya membuat grup ini. Dan pemilihan pun akan mati sehingga saya jadi presiden seumur hidup kayaknya. Wah, luar biasa. Wakil saya sudah mendahului gitu. Wakil saya mungkin nanti pertemuan berikutnya ya aklamasi lagi lah seperti itu. Siap. Pelihara energi industri radio. Oke, wah ini luar biasa nih kalau mendengarkan cerita dari Om Harley sejak 13 tahun yang lalu. Radio kayaknya nggak pernah ada matinya, bahkan sampai sekarang ada summit terus dan mungkin makin banyak nih jumlahnya. Nah, kita nanti penasaran buat ngomongin kira-kira dunia radio ini sampai sekarang antusiasme dan eksistensinya ini seperti apa sih di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Masih bersama dengan Om Harley Prayudha. Kita akan berbicara tentang peluang dan tantangan radio di era digital. Tadi di segmen sebelumnya Om Harley telah cerita nih bahwa FDR berdiri 13 tahun dan banyak nih anggotanya sampai saat ini. Nah, yang bikin penasaran, apakah radio ini memang nggak ada matinya? Kalau kita lihat dengan banyaknya platform yang baru, kayaknya kok mulai banyak bergeser atau bahkan ditinggalkan. Kalau dari perspektif Om Harley gimana nih tentang radio? Ya bagi saya bukan karena egois, kemudian optimis atau apa, tapi katanya memang radio tidak akan pernah mati. Radio adalah media yang sangat bisa beradaptasi di semua zaman. Contohnya di zaman SW berpindah teknologi ke AM, FM, dan sekarang trennya ke streaming misalnya. Walaupun nanti ada digital, itu semua terestrial. Nanti juga akan ada digital terestrial yang nanti dikolaborasikan atau dikonvergensikan dengan internet dan seterusnya. Jadi sebetulnya bagi saya, selama manusia masih punya telinga, radio tidak akan pernah mati, gitu ya. Selama di dunia masih ada listrik, tidak akan pernah mati. Tapi kalau kita ngelihat platform saingan nih, misalnya podcast, itu kan juga formatnya kurang lebih sama, mengundang narasumber, kemudian berbincang di sana juga. Ini apakah menjadi sebuah kompetisi atau bisa jalan seiringan bersama, Om? Ya kan, itu kan bagikan lahan ya. Oke lah, kalau di media sosial, internet ini kan lahan ini kan kayak kebun binatang. Semua ada. Tapi kalau lahan radio atau televisi kan sendiri di gelombang yang
yang mandiri gitu kan, nggak sama-sama. Kalaupun nanti diintegrasikan dengan internet, ya itu namanya konvergensi. Dan berarti peluang radio kalau dikelola dengan benar menjadi sesuatu gitu loh. Jadi tidak kita ini di industri radio ini ya tidak pernah khawatir selama kita masih bisa berkreasi. Itu kan kembali kepada pengelolaannya atau manusianya atau sumber daya manusianya. Apalagi sekarang dengan era visual seperti ini. Apakah ilmunya tetap diperlukan? Tidak serta-merta kamu hadir di era kekinian tanpa ilmu. Betul. Justru orang-orang yang punya pengalaman itu yang punya ilmu. Kemudian dia kembangkan, disesuaikan, dimodifikasi dan seterusnya sehingga menghasilkan yang lebih maksimal. Jadi saya pikir orang-orang broadcaster itu beruntung karena tidak hanya di dunia ini, untuk dunia kehidupan pun itu beruntung karena dia bisa berkomunikasi dengan baik. Betul. Jadi tidak ada salahnya bahwa salah satu untuk menjadi pemimpin pun adalah salah satunya adalah bisa melakukan bicara dengan baik, communication skill tinggi, dan adanya di radio menurut saya. Dulu orang-orang itu awalnya dari orang-orang radio, karena kan kemampuan bicaranya lebih unggul dan dilatih. Gitu. Nah itu dari sisi pengelolaan sumber daya, karena kan aspek-aspek pengelolaan di radio juga kan banyak, tidak hanya siaran aja, tidak hanya programming, kan yang lain juga ada. Tinggal bagaimana memanagenya. Oke, kita fokuskan ke manusianya lah, SDM seperti itu. Saya ingatkan bahwa kita ini kan melatih orang-orang yang punya skill tinggi untuk kemampuan berkomunikasi. Om, jadi penyiar itu sulit nggak sih? Butuh berapa lama latihannya? Kalau Om Harley dulu ceritanya gimana nih? Kalau saya itu kan itu tergantung talenta. Perlu ya talenta. Saya pernah mengajar di John Robert Powers, bagaimana melatih kepribadian seseorang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Manusia itu sebetulnya bisa berubah. Apalagi dalam dunia komunikasi. Saya bisa melatih bagaimana suara itu menjadi bagus. Suara itu intonasi seperti apa. Itu kan semuanya, kalau di ilmu saya yang saya ciptakan adalah communication acting. Jadi ada teater. Disitulah ada penjiwaan, disitulah ada perasaan-perasaan kita untuk menyampaikan pesan. Dan itu semua tergantung ada gesturnya, ada facial expression, mimik wajah, dan seterusnya. Kayak kamu aja nih, kamu kalau nggak senyum, kamu. Makanya saya senyum terus Om. Nah, itu kan harus dilatih. Betul. Bicara sambil tersenyum, itu juga nggak gampang. Iya, betul. Gampang, itu mainan hati. Sama seperti misalnya saya juga pernah melatih waktu itu operator 147. Selamat pagi, apa kabar? Kalau kan itu gesture. Tapi kalau misalnya dengan kaku, selamat pagi, apa kabar? Bagaimana? itu berpengaruh. Makanya kan ini skill. Skill kan harus dipraktiskan. Praktis jadi habit. Skill. Walaupun kamu karakter nggak bisa dirubah. Yang bisa merubah adalah skillmu. Kamu dilahirkan dengan keras hati karena memang itu genetik. Bukan dari papamu tuh kan. Ke kamu. Iya benar. Kayak gitu. Nggak bisa dirubah. Yang bisa merubah kamu seperti ini karena kamu berkecimpung di dunia broadcast. Betul. Makanya saya cinta banget nih Om sama dunia broadcasting dan antusias banget buat ngobrol sama Om Harley. Luar biasa. Om masih ngomongin soal radio. Oh iya, monggo Om lanjutkan. Jadi radio itu tidak akan pernah mati. Dia akan selalu menyesuaikan. Walaupun sekarang industri ini katanya mau menurun, menurun dari siapa? Bukan. Lembaga itu ada 4. Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran yang swasta memang. Karena hidupnya dari iklan. Dari iklan. Itu berkaitan dengan capital tadi, dana, uang dan seterusnya. Memang itu ekonomi. Sekarang pandemi seperti ini memang betul turun banget. Ekonomi juga turun dan tidak hanya radio. Semua sebelum pandemi. Sebelum pandemi radio masih hidup. Anggaplah misalnya sekarang saya mengelola KCFM. Dulu sebelum pandemi itu 150 juta masuk. Wow. Cuma 20 juta, 30 juta. Sementara operasional butuhnya 50 juta. Waduh. Nah, inilah banyak yang pusing, para owner pusingnya itu. Gitu. Tapi kalau UB kan, memang UB kan kaya raya UB TV. Amin, ya Allah. Didengar Pak Rektor. Ya, nanti dikasih dananya sama Pak Rektor ya, Pak Rektor. Siap.
Pak. Ini menarik Om, tadi kan sempat dijelaskan tentang ada radio publik, radio komunitas, kemudian radio swasta, iklan. Emang saat ini orang-orang kayaknya beriklannya udah ke platform lain Om, kayak Instagram ataupun Facebook kayak gitu ya untuk advertisingnya. Tapi apakah ada kiat-kiat khusus nih biar orang masih mau nih untuk beriklan di radio? Apa sih winning point-nya yang bikin beda? Kenapa orang tetap harus beriklan di radio misalnya? Apa sih yang membedakan dengan platform-platform yang baru bermunculan? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Om Harley Prayuda. Nah, kita mau ngelanjutin nih Om, obrolan terkait kalau radio swasta ini hidupnya tadi kan sempat Om bilang dari iklan juga. Tapi kayaknya radio-radio yang lain juga perlu melakukan iklan, entah itu dari instansi atau mungkin ada perusahaan swasta seperti itu. Cuman sekarang yang jadi permasalahan adalah kompetisi dengan berbagai platform lainnya. Nah, keunggulan radio ini apa sih Om? Unique selling point-nya lah, kayak orang akhirnya harus tetap ke radio. Kalau saya lihat media mainstream kayak radio, televisi masih punya prestisnya. Jadi ibaratnya kalau orang iklan di TV atau radio itu masih tetap keren. Bener nggak sih Om stigma tentang ini? Monggo. Memang iya. Jadi sebetulnya kita punya keunggulan di media konvensional jalan. Kemudian itu media juga jalan. Jadi ketika kita jualan pun dua paket. Maka saya juga menganjurkan ke orang-orang radio di industri ini untuk tetap mempelajari dan membuat media menjadi mitra, bukan kompetisi. Karena kita juga bisa maka kita keunggulannya adalah kreativitas. Ya. Misalnya kita nawarin perusahaan X bahwa nanti akan disiarkan di media konvensional dan juga medsos. Karena mungkin radio juga punya Instagram, punya YouTube, website, iya. Dan yang sama yang dilakukan oleh umum. Jadi kita punya keunggulan sesungguhnya. Cuman bagaimana kita meyakinkan pelanggan tadi. Oleh karena itu banyak media-media radio yang memang harus juga meningkatkan terus subscribe, follower, dan seterusnya. Itu kan menjadi, karena itu ukuran, indikatornya. Kan kalau di konvensional, penelitiannya hanya setahun sekali lewat SC Nielsen. Berapa pendengarnya, reach-nya seperti apa, aware-nya, jumlahnya, totalnya seperti apa. Kalau sekarang di era digital ini terukur semua. Dari viewer, dari subscribe, dan seterusnya gitu ya. Jadi, ya udah di-combine aja. Justru itulah kesempatan yang disebut peluang radio, bahwa dia akan lebih unggul dibanding yang lain. Asal dia memahami betul bagaimana cara kerjanya media. Nah ini yang mereka juga sedang belajar, di industri ini sedang belajar. Saya pun ketika, kebetulan saya kan di Jawa Barat sebagai Ketua Dewan Pengawas RSS Seni Jawa Barat ya. Saya coba menularkan kepada teman-teman untuk juga peduli terhadap new media ini. Maka peduli terhadap era digital ini. Jadi jangan regret. Perubahan itu kan keniscayaan. Perubahan itu harus diakrabi, bukan disinisi, dinyinyirkan, tidak. Ya tetap kita ikut dengan bijaknya kita. Ya, kita menjadi lebih lengkap. Nah kalau itu memang dilakukan, ya insya Allah semua akan berjalan dan radio tidak akan pernah mati. Saya yakin itu. Karena radio paling pernah beradaptasi gitu. Dari sejarah pun, sejarah radio maupun dalam ilmuwan pun ya, setiap saat dengan dia beradaptasi dengan cepat. Hanya saja yang sekarang saya agak khawatirkan miris adalah sumber daya
Ya. Nah, ini Om. Jadi memang dianggap bahwa provinsi ini tidak terlalu menggiurkan masa depan. Padahal kalau masalah ngomong masa depan kan tergantung passionnya di mana. Nah, untuk passion ini kan berawal dari penguasaan dia sendiri. Iya. Suka tidak suka, enak tidak enak, nyaman tidak nyaman, kan tergantungnya dia. Kayak kamu kan dulu, bagaimana sih dunia broadcasting, begitu nyebut asik ya, Asik banget. boleh lah. Sama juga orang-orang di luar sana, kalau kita tidak perkenalkan sebagai orang yang lebih dulu, di situ mereka tidak tahu. Oh, betul. Bagaimana Anda membuat virus untuk dia berdarah R? Berdarah radio. Jangan pakai corona, virus R. Benar. Nah, itu sebetulnya kalau ngomong tadi, oke, kalau industri di swasta memang yang membutuhkan periklanan, sehingga periklanan berdampak pada pengelolaan. Pengelolaan berdampak pada bagaimana operasional. Namun teknologi tetap akhirnya mendukung untuk bekerja lebih efisien, lebih praktis, lebih apa, karena tanpa orang pun sekarang dengan automation-nya bisa mengulir. Kemudian siaran bisa dengan aman, seperti seolah-olah siaran kita. Hampir semua. Om Harley melakukan uji coba streaming di internet. Gimana? Namanya Harley Radio. Personal. Lagi-lagi saya selalu eksperimen personal. Cari lagi nanti di Play Store. Harley Digital Radio. Nah, namun karakter tablet ini kan kompetisinya tinggi. Gimana supaya orang bisa ngeklik streaming itu? Tetap harus ada engagement. Betul. Engagement itu kan kita informasikan, kita promosikan, kita dekati. Yang dulu itu radio dicari, ya kita sekarang mencari. Kan kalau dulu nih Om Harley siaran, itu nggak perlu disuruh, kita suruh siaran. Kalau sekarang kan penyiar tuh, dengerin gua dong. Dulu orang nyari personalnya ya kalau dulu. Nah, bagaimana penting? Jadi Benar. penting. Pokoknya passion dulu deh. Benar. Apapun yang terjadi, lakukan. Whatever, bilang gitu. Kalau di Kisi FM sendiri ini kan tadi Om Harley bilang memang harus ada balancing lah ya dengan new media. Kalau di Kisi FM juga apakah sudah beralih ke digital platform juga untuk penyiarannya? Ya. Sudah, saya mengintegrasikan YouTube punya, Instagram punya. Pokoknya yang tren-tren itu kita ikutin. Dan ya alhamdulillah kita berjalan mendukung gitu ya. Sehingga ada istilahnya 2 revenue. Masih kalah sama Harley Prajurit. Bukan, karena rintisannya kan baru. Benar. Rintisannya baru. Kalau Harley itu kan udah lama, karena dia melakukan penelitian untuk bidang keilmuannya. Betul. Ada kepentingan lain. Kalau ini kan bisnis murni, maka harus berproses terus. Kayak UB TV ini kalau memang betul-betul coba kamu cari tahu, kan juga menghasilkan. Iya, Jadi bukan minta ke rektor, kamu ngasih ke rektor. Siap, waduh bahaya nih kalau Pak Rektor denger nanti anggaran dipotong. Bisa aja Om. Nah Om, ini kalau kita misalnya ada pemirsa yang mendengarkan yang mau memulai nyemplung nih ke passion dunia penyiaran, ini apakah ada prospek kedepannya yang baik untuk tetap kita terjunlah ke sini Om, dari pandangan Om Harley? Iya tadi itu, bahwa hidup itu kan perlu berkomunikasi dengan baik. Anggap saja, jangan dulu mencari nilai ekonominya, walaupun ada, tapi tidak besar. Tapi dampak, anggaplah, Khairunisa nama saya. Khairunisa Om. Apa sih yang didapat dari UBTV? Tapi kamu kan kepake sama bupati, wali kota untuk jadi MC. Itu Om, bener. Tahu aja Om. Itu kan juga nilai tambah yang jangan mengecilkan arti UBTV. Betul. Orang-orang di luar sana juga bisa, coba pelajari. Nah itu untuk profesi, tapi untuk kehidupan. Dia bisa berkomunikasi dengan baik, ya, mau interpersonal communication, mau group communication, mau public communication, mau organizational communication, ngomong komunikasi deh. Itu kan perlu skill. Betul. Iya. Setelah skill juga ada verbal dan non verbal, ada gesture, ada body language dan seterusnya. Kita dipelajari di kita ini. Apa disadari karena bukan kelas, tapi kehidupan. Iya. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan, dan itulah yang disebut namanya skill. Skill bisa masuk kemana-mana.
Saya bisa seperti ini. Oke, saya dulu katanya orang radio, tapi saya bisa bicara di mana-mana dengan keilmuan apapun. Selama bidang komunikasi dan media. Karena saya punya basic komunikasi, menganggap saya itu pintar, padahal enggak, biasa aja. Merendah itu. Karena ada legitimasi pendidikan, oke, saya sekolah paling tinggi di Indonesia, S3 kan nggak ada lagi S4. Kalau ada S4 saya oke, tapi target saya nanti misalnya profesor atau apapun lah gitu. Iya. Itu kan seiring usia saja. Iya, Usia iya. tadi yang saya maghrib, saatnya saya harus jadi bandito, menyebarkan keilmuan di dunia akademis. Karena di kepraktisian itu hanya sebagai pendamping. Oke, setuju. Konsultan, kasarnya konsultan. Sekarang pun konsultan. Oke, siap. Wah, luar biasa sekali ini. Sharing hari ini membuka banyak mata tentunya bagi pemirsa untuk yang tadi sempat mungkin ragu-ragu ya masuk ke dunia penyiaran seperti apa, tapi setelah melihat peluangnya dan prospek kedepannya nampaknya ini suatu hal yang cukup menjanjikan juga, apalagi untuk belajar banyak hal tentang komunikasi. Terima kasih banyak Om Harli sudah berkenan untuk sharing hari ini. Semoga kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Dan pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kita berbincang hari ini mengenai peluang dan tantangan radio di era digital, dan kita masih akan ngobrol banyak hal di episode-episode berikutnya. Tetap saksikan program Let's Talk setiap hari Senin sampai Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di UB TV, aktif dan kreatif. See you all!